Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bab baru ya, yaitu pada materi kelas 8 yang ada di bab 4, yaitu materi mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Oke, langsung aja yuk kita lihat. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kalian harus menyediakan buku dan pena. Jadi, saat saya sedang menjelaskan materi yang ada pada video ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah kalian sediakan. Sampai sini paham ya? Langsung aja yuk kita mulai belajarnya. Nah, ini dia, kita harus tahu dulu peta konsepnya, karena seperti biasa kita masuk ke bab baru, kita harus tahu submateri yang ada pada bab kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang terakhir mewujudkan persatuan dan kebangsaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, ini dia 3 alasan bangsa Eropa melakukan ekspedisi wilayah ataupun perjalanan wilayah ya. Yaitu yang pertama alasannya, rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan pada saat itu. Karena pada saat ini itu kan masih berlangsungnya perang dunia ya. Jadi kondisi ekonomi Eropa itu sedikit banyak mengalami kerusakan akibat dampak dari peperangan yang terjadi. Nah, yang kedua, berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Nah, jadi karena perkembangan teknologi pelayaran yang sudah muncul di Eropa pada saat itu, jadi menyebabkan bangsa Eropa ini ingin mencoba untuk mengekspedisi ataupun mengeksplor perjalanan mereka melalui jalur laut seperti itu. Dan yang terakhir, mereka ingin melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi. Ya, jadi karena alasan yang pertama ini, rusaknya ekonomi mereka, otomatis sistem ekonomi mereka di negaranya itu sedikit banyak juga ikut rusak. Jadi mereka berusaha dan berpikir bagaimana caranya memperbaiki struktur ekonomi di negaranya. Otomatis kalau mereka mau memperbaiki, mereka membutuhkan uang yang banyak. Nah, bagaimana cara mereka mau mendapatkan uang yang banyak? Yaitu mereka melakukan ekspedisi ke negara-negara lain untuk mencari sumber ekonomi. Nah, itu dengan cara melakukan ekspansi ataupun penjajahan seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, setelah bangsa Eropa datang ke Indonesia ya, itu penjajahan bangsa Belanda di Indonesia itu mulai saat VOC ini terbentuk, yaitu pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Nah, pada saat itu VOC ini dia sama seperti koperasinya Belanda ya. Jadi, yang memegang keuangan Belanda itu pada saat itu VOC ini. Nah, kepanjangan dari VOC ini adalah Vereniging of Indisch Company. Nah, selanjutnya VOC ini dia melakukan tindakan adu domba ataupun politik divide et impera pada zaman itu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan politik adu domba ini? Yaitu mereka saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, atau mereka mengadu domba di dalam sistem kerajaan itu sendiri. Nah, jadi politik adu domba ini dia makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, jadi mulai dari situlah Belanda masuk untuk merusak sistem di Indonesia dan melemahkan sistem kita di Indonesia, sehingga mereka gampang untuk melakukan
penjajahan seperti yang sudah mereka rencanakan. Nah, selanjutnya pada masa kedudukan Jepang ini begitu banyak kebijakan-kebijakan yang begitu merugikan bangsa Indonesia. Nah, apa aja kebijakan itu? Yang pertama itu adalah politik adu domba yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, yang kedua itu dilaksanakannya kerja rodi. Nah, kerja rodi ini dipaksanya masyarakat Indonesia untuk membangun jalan di Pulau Jawa, sepanjang Pulau Jawa, yaitu jalan dari Anyar sampai ke Panarukan. Bangsa Indonesia ini semakin menderita ketika Dendels itu berkuasa, yaitu sekitar tahun 1808 sampai dengan 1811. Nah, selanjutnya masyarakat juga dipaksa untuk melakukan tanam paksa ataupun kultur stelsel. Nah, kultur stelsel ini yaitu diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van den Bosch tahun 1828. Jadi, sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat untuk menanami sebagian dari sawah dan ladangnya dengan tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah Belanda, dan hasilnya itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Ya, jadi kita sebagai masyarakat itu dipaksa untuk menanam di kebun ataupun sawah yang kita miliki dengan tanamannya itu yang sudah ditentukan. Jadi, hasil tanamannya itu kita harus menyerahkannya kepada Belanda. Seperti itu. Nah, ya. Jadi tadi saya tulis lagi di sini bahwa tanam paksa ini dicetuskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van den Bosch, yaitu pada tahun 1828. Nah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada juga kebijakan Belanda itu yang secara tidak langsung menguntungkan bangsa Indonesia, yaitu kebijakan dari politik balas budi ataupun politik etis ini. Nah, politik etis ini dia diusulkan oleh Mr. Van Deventer. Nah, sebelum itu ya ada orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Di antaranya adalah Edward Douwes-Dekker, Baron van Hövell, dan Mr. Van Deventer. Jadi Douwes-Dekker ini memiliki nama samaran, yaitu nama samarannya adalah Multatuli. Dan pada saat itu Douwes-Dekker ini menulis buku yang berjudul Max Havelaar, ya. Bukunya ini terbit pada tahun 1860. Nah, di dalam buku Max Havelaar ini yang ditulis oleh Edward Douwes-Dekker ya, ataupun nama samarannya Multatuli, ini buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Nah, sehingga tokoh-tokoh Belanda ini ya, Edward Douwes-Dekker, Baron van Hövell, dan Mr. Van Deventer ini merasa sepertinya pemerintah Belanda ini sudah sangat kelewatan seperti itu. Sehingga Mr. Van Deventer ini dia mengusulkan agar pemerintah Belanda itu menerapkan politik balas budi ini, ya, ataupun politik etis. Yang mana isi dari politik balas budi ini adalah edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, tapi kalian jangan salah juga bahwa ada tujuan yang tersembunyi juga dari dilaksanakannya politik balas budi ini. Mengapa pemerintah Belanda setuju dengan apa yang diusulkan oleh Mr. Van Deventer ini? Nah, contohnya yang pertama, kalau dilihat dari edukasi, mereka itu memberikan pembelajaran ya, membangun sekolah itu bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil yang murah. Nah, selanjutnya kalau dilihat dari sistem irigasi, itu irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Dan kalau transmigrasi itu dia mentransmigrasikan ataupun memindahkan daerah-daerah yang padat penduduknya ke daerah yang masih belum disentuh ataupun masih sedikit penduduknya, seperti itu ya.
Namun di sisi lain, pembangunan sekolah ataupun dampak dari politik balas budi di bidang edukasi ini melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat yang terdidik dan mulai memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya ini sudah sangat memprihatinkan. Nah, sehingga bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela, jadi mereka ini sudah mulai mengenyam pendidikan dan mulai sadar akan nasib bangsanya. Sehingga dari sinilah muncul tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Nah, mungkin segini aja dulu informasi yang bisa saya berikan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya minta dukungannya kepada kalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.